Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang memperingati hari kematian Yesus di atas kayu salib. Dia rela berikan nyawanya buat setiap kita anak-anaknya. Pagi hari ini sebelum memasuki hari yang baru, kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pagi hari ini saya memberikan judul, Salib Mengubah Segala Sesuatu. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus menegaskan ada terjadi pertukaran. Pertukaran ini cukup jelas, yaitu miskin menjadi kaya. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kapan Yesus menjadi miskin? Ada orang berkata bahwa Yesus hidup dalam kemiskinan sepanjang masa hidupnya sebagai manusia di bumi. Tetapi tentunya anggapan demikian sebenarnya kurang tepat. Memang Yesus tidak membawa banyak uang tunai di saku bajunya, tetapi Ia tidak pernah kekurangan dalam hal apapun. Kita melihat pada saat Ia mengutus murid-muridnya untuk pergi di dalam pelayanannya, mereka tidak pernah berkekurangan. Buktinya kita bisa baca dalam Lukas 22 ayat yang ke-35. Lalu Ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Ini adalah bukti bahwa murid-murid tidak pernah merasa kekurangan. Yesus dan murid-muridnya sama sekali tidak miskin, bahkan sering memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Memang ada banyak cara-cara yang ditempuh Yesus untuk mendapatkan uang. Kadang-kadang aneh, tetapi apa bedanya uang itu dikeluarkan dari sebuah bank atau dari mulut seekor ikan? Kita tentunya tahu kisah ini dalam Alkitab. Bukankah yang terpenting uang itu laku, uang itu dapat digunakan? Mungkin kita melihat cara-cara yang Yesus pakai itu untuk menyediakan makanan pun kadang-kadang tidak lazim menurut kita manusia. Tetapi ketika kita melihat seseorang yang sanggup memberi makan 5.000 orang, itu adalah orang lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentu hal itu tidak bisa dikatakan bahwa Yesus miskin. Mungkin menurut standar yang biasa berlaku selama pelayanannya di bumi, Yesus justru memperlihatkan contoh kehidupan yang berkelimpahan, seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Di dalam kehidupannya Ia selalu mempunyai segala sesuatu yang diperlukannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Selain daripada itu, Ia sendiri tidak berhenti-hentinya memberi kepada orang lain, namun persediaannya tidak pernah habis, Bapak Ibu. Menjadi pertanyaan buat setiap kita pagi hari ini. Kalau begitu, kapan Yesus menjadi miskin demi kita? Jawabannya adalah saat Ia disalib. Kalau kita membaca dalam Ulangan 28 ayat 48, di sana Nabi Musa memakai 4 ungkapan untuk menggambarkan kemiskinan total, yaitu lapar, dahaga, telanjang, dan tidak mempunyai apa-apa. Dan ini dialami oleh Yesus semuanya saat Ia ada di kayu salib, saat Ia dipakukan di atas salib. Kita melihat yang pertama, Yesus merasa lapar karena Ia tidak makan selama 24 jam. Yang kedua, Yesus merasa haus. Ada kata-kata yang Yesus ucapkan terakhir, aku haus. Yang ketiga, Yesus dalam keadaan telanjang ketika para prajurit telah mengambil semua pakaiannya. Yang keempat, kita melihat bahwa Yesus tidak punya apa-apa. Yesus tidak memiliki apa-apa. Sehingga ketika Ia mati, mayatnya pun harus dibungkus dengan jubah pinjaman dari orang lain. Kemudian mayatnya dikuburkan dalam sebuah makam, kepunyaan orang lain juga.
Demikianlah Yesus mengalami kemiskinan total demi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang sudah kita baca menjelaskan ada pertukaran yang terjadi pada kayu salib. Paulus menegaskan bahwa satu-satunya dasar pertukaran itu adalah karena kasih karunia Tuhan bagi kita orang percaya. Hal itu semata-mata tidak mungkin bisa dibeli dengan harta kita atau dengan amal baik yang kita lakukan, melainkan hanya diterima jika kita benar-benar beriman atau percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelimpahan yang kita alami akan sama seperti yang dialami Yesus ketika Dia menjadi manusia di bumi. Mungkin kita tidak harus selalu membawa uang banyak. Mungkin kita tidak harus selalu punya simpanan uang banyak di bank. Tetapi kita bersyukur dari hari ke hari kita dapat mencukupi keperluan kita sendiri. Bahkan kita masih punya kelebihan untuk kita dapat membantu orang lain. Mungkin saat pagi hari ini ada di antara kita merasa miskin. Ada banyak kekurangan yang kita alami. Mungkin dengan dosa-dosa yang kita alami sehingga itu membuat kita miskin. Kita merasa minder dengan keadaan kita. Tetapi bersyukur pagi hari ini firman Tuhan boleh datang dalam hidup kita. Yesus Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menjadi miskin oleh karena dosa-dosa kita. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Dia rela berikan nyawanya buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia rela menjadi miskin supaya kita kaya di dalam kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah pagi hari ini firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di dalam salib dapat merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh pengorbanan-Mu di atas kayu salib merubah banyak hal bagi setiap kami. Kami yang dosa, kami boleh dilepaskan, kami boleh dibebaskan Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang di antara kami merasa terikat oleh karena dosa yang kami lakukan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa salib mengubah banyak hal dalam hidup kami. Kami yang terikat dibebaskan, kami yang lemah dikuatkan, bahkan kami yang sakit oleh kuasa-Mu kami disembuhkan. Oleh sebab itu teguhkan iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan, untuk kami tetap melihat karya salib-Mu. Pengorbanan-Mu begitu sempurna buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu. Karya yang terbesar Engkau berikan dalam hidup kami umat-umat-Mu. Biarlah hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat umat-umat-Mu. Kami berdoa buat gereja lokal kami. Kami juga berdoa buat kota kami. Terus pulihkan pengurapan-Mu turun atas setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuki hari yang baru. Kami percaya mujizat-Mu Engkau terus nyatakan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.